Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 8 yaitu inovasi layanan dan desain. Saya Aprilia Arianti Widyasari dan tim saya ada Mayang Vyodita. Topik-topik yang akan kami bahas, yang pertama ada tantangan inovasi dan desain layanan. Yang kedua ada pertimbangan penting untuk inovasi layanan. Yang ketiga ada jenis-jenis inovasi layanan. Yang keempat ada tahap dalam inovasi dan pengembangan layanan. Dan yang kelima adalah blueprinting service. Jadi yang pertama ada tantangan inovasi dan desain layanan. Nah, di setiap perusahaan kan pasti memiliki tantangan inovasi dan desain layanan. Jadi layanan itu diberikan karyawan kepada pelanggan. Nah, dari situ pelanggan itu pasti memiliki harapan bahwa layanan yang ada di perusahaan tersebut itu sangat memuaskan atau perusahaan itu memberikan layanan yang lebih baik. Jadi di setiap perusahaan kan pasti memiliki layanan yang berbeda-beda. Misalnya di perusahaan A, dia memiliki layanan yang lebih baik daripada layanan yang diberikan oleh perusahaan B, begitu. Selanjutnya ada pertimbangan penting untuk inovasi layanan. Nah, di sini ada hal yang dapat dipertimbangkan untuk inovasi layanan. Yang pertama ada pelanggan dan karyawan. Jadi karyawan itu akan melakukan atau memberikan suatu layanan dengan cara beliau itu melibatkan layanan baru mana sih yang akan dikembangkan dan bagaimana sih layanan tersebut itu dapat diimplementasikan. Jadi karyawan itu melakukan hal tersebut itu bertujuan agar mereka itu dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan adanya layanan baru yang inovatif. Lalu yang kedua ada mempekerjakan pemikiran dan teknik desain layanan. Jadi dilihat dari beberapa kasus sih, waktu yang diberikan untuk memberikan layanan itu kan pasti hanya beberapa menit saja. Tetapi di perusahaan itu pasti kan membutuhkan waktu yang lama untuk merubah layanan yang lebih baik, terus merubah layanan yang lebih efektif daripada layanan di perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi di sini ada prinsip mempekerjakan pemikiran dan teknik desain layanan. Yang pertama ada berpusat pada pengguna. Maksudnya di sini itu layanan itu harus berpengalaman dan dirancang melalui mata pelanggan. Jadi suatu perusahaan itu harus melihat dari karyawan yang sudah memberikan layanan kepada pelanggan itu seperti apa. Yang kedua ada ko-kreatif. Jadi semua pemangku kepentingan itu harus dilibatkan dalam proses desain layanan agar perusahaan tersebut itu dapat berkembang dengan baik perusahaannya. Terus selanjutnya ada sequencing. Jadi suatu layanan itu harus divisualisasikan sebagai urutan tindakan yang saling terkait. Dengan adanya sequencing ini, maka suatu perusahaan itu akan memberikan layanan yang lebih efektif gitu loh. Selanjutnya ada pembuktian. Jadi di pembuktian ini di sebuah perusahaan itu pasti memberikan layanan yang lebih baik di pelanggan itu seperti apa. Mungkin dia murah senyum, mungkin dia memberikan layanan yang lebih baik daripada perusahaan lain. Dan yang terakhir ada holistik. Jadi holistik ini seluruh lingkungan layanan itu harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi layanan. Yang pertama ada inovasi penawaran layanan, yang kedua ada berinovasi di sekitar peran pelanggan, dan yang ketiga ada inovasi melalui solusi layanan. Selanjutnya ada inovasi penawaran layanan. Jadi
tidak semua inovasi layanan baru yang diberikan oleh pelanggan, yang diberikan kepada pelanggan itu berada di tingkat yang sama. Layanan baru menjalankan keseluruhan dari perkenalan utama atau radikal hingga perubahan gaya minor. Jadi inovasi radikal itu merupakan sebuah layanan baru untuk pasar yang belum ditentukan, sedangkan perubahan gaya minor itu misalnya seperti restoran yang beliau itu sedang mengubah skema warna restorannya, terus merevisi logo agar lebih simpel dan lebih dikenal oleh banyak masyarakat. Terus dia mungkin mendesain ulang situs web agar lebih dipahami oleh masyarakat atau pelanggan dari restoran tersebut. Nah, dari hal yang sudah saya sebutkan tadi itu dapat merubah desain layanan dari restoran tersebut. Jadi restoran tersebut itu lebih berinovasi lagi dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, berinovasi di sekitar peran pelanggan. Inovasi terjadi ketika suatu penawaran layanan diubah atau diperluas dalam beberapa cara, baik secara radikal di satu ekstrem atau di gaya ekstrem lain. Inovasi layanan itu dapat terjadi ketika peran kreasi pelanggan itu didefinisikan ulang. Jadi sebuah perusahaan kan dia itu melakukan inovasi dengan cara melihat kritik dan saran pelanggan itu seperti apa sih gitu. Selanjutnya, inovasi melalui solusi layanan. Jadi banyak sih sebuah perusahaan itu yang menyadari bahwa pelanggannya itu tidak hanya mencari satu produk atau layanan yang berdiri sendiri, melainkan solusi inovatif untuk masalah mereka. Misalnya saja sebuah perusahaan yang menawarkan jenis layanan online untuk meningkatkan berbagai kenangan pelanggan, yaitu melalui fotografi. Nah, dari situ pastikan sebuah perusahaan itu pasti berpikir cara yang tepat agar perusahaan itu dapat menemukan solusi yang baik untuk pelanggan. Cara tersebut itu mungkin karyawan yang ada di perusahaan itu mereka itu menghabiskan waktunya dengan pelanggan. Nah, maksudnya menghabiskan waktunya dengan pelanggan ini bagaimana sih? Jadi mungkin karyawan tersebut itu mendengarkan dan mengamati masalah pelanggannya itu seperti apa. Nah, dengan cara mendengarkan dan mengamati masalah pelanggan ini, pasti perusahaan itu dapat mengatasi hal tersebut itu melalui solusi yang inovatif. Selanjutnya, tahap dalam inovasi dan pengembangan layanan. Tahap ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan front-end, kedua, pengembangan dan evaluasi konsep layanan, dan yang ketiga, penerapan. Perencanaan front-end. 1. Pengembangan atau tinjauan strategi bisnis. Salah satu langkah pertama dalam mengembangkan layanan baru adalah meninjau misi dan visi organisasi. Strategi layanan baru dan ide layanan baru yang spesifik harus sesuai dengan misi strategis dan visi organisasi yang lebih besar. Contohnya seperti PetSmart. Jadi PetSmart ini memiliki misi untuk melayani orang-orang tua yang memiliki hewan pemeliharaan. Jadi kayak melalui perawatan seumur hidup hewan peliharaannya. Dan misi ini telah mengarah pada pengembangan sejumlah layanan baru kayak seperti pelatihan, perawatan hewan-hewannya, terus ada juga kayak ada aksesoris yang ditawarkan di toko-tokonya untuk hewannya ini. Dan PetSmart ini memiliki strategi layanan baru dengan visi misi yang jelas dan sesuai perusahaan. Yang kedua, ide generasi.
generasi ide-ide baru yang dapat dilewati melalui layar strategi layanan baru yang dijelaskan pada selangkah sebelumnya. Jadi proses ini kayak generasi-generasi ide-ide yang baru yang melalui layar yang dijelaskan sebelumnya, kayak permintaan ide dari karyawan, terus dan pelanggan, terus riset penggunaan utama dan pembelajaran tentang penawaran pesaing dan pendekatan lainnya. Jadi ini kayak mencangkup inovasi layanan formal. Fungsinya itu kayak untuk menghasilkan ide-ide baru, terus repositori online di mana pelanggan dan atau karyawan dapat mengirimkan ide-ide untuk layanan baru. Tim pengembangan layanan baru yang bertemu secara teratur, survei dan kelompok fokus dengan pelanggan dan karyawan, atau analisis kompetitif formal untuk mengidentifikasi layanan baru. Selanjutnya, pengembangan dan evaluasi konsep layanan, analisis bisnis. Memperkirakan kelayakan ekonomi dan implikasi keuntungan potensial, analisis permintaan, proyeksi, pendapat, analisis biaya, dan kelayakan operasional dinilai pada tahap ini. Tahap ini akan melibatkan asumsi awal tentang biaya perekrutan dan pelatihan personel, peningkatan sistem pengiriman, peningkatan teknologi baru atau online, perubahan fasilitas, dan biaya operasi lainnya yang diproyeksikan. Jadi organisasi ini nih kayak akan melewati hasil analisis bisnis semuanya melalui layar profitabilitas dan kelayakan untuk menentukan apakah ide layanan baru ini memenuhi persyaratan minimum. Penerapan 1. Pengembangan dan pengujian prototipe layanan. Tahap pengembangan layanan ini harus melibatkan semua memiliki kepentingan dalam layanan baru. Konsep ini disempurnakan ke titik di mana cetak biru layanan rinci yang menggambarkan pengalaman pelanggan dan rencana implementasi untuk layanan dapat diproduksi. Jadi cetak biru ini kemungkinan akan berkembang melalui serangkaian iterasi berdasarkan masuknya dari semua pihak yang terlibat dalam praktik inovasi layanannya. Firma desain internasional yang kenal IDEO menggunakan ekstensif prototipe dan mock-up untuk bereksperimen dengan layanan konsep, menguji reaksi pelanggan dan aspek operasi layanan. 2. Pengujian pasar. Suatu produk nyata dapat diuji dipasarkan di sejumlah area perdagangan yang terbatas untuk menentukan penerimaan pasar dari produk serta variabel bauran pemasaran lainnya seperti promosi, harga, dan sistem distribusi. Karena penawaran layanan baru sering terjalin dengan sistem pengiriman untuk layanan yang ada, sulit untuk menguji layanan baru dalam isolasi. Namun ada beberapa cara alternatif untuk menguji respon terhadap variabel bauran pemasaran. Jadi layanan baru yang memungkinkan ditawarkan kepada karyawan organisasi dan keluarga mereka untuk sementara waktu menilai tanggapan mereka terhadap variasi dalam bauran pemasaran. Karena ini sangat penting pada tahap ini dalam proses pengembangan untuk melakukan uji coba layanan untuk memastikan bahwa rincian operasional berfungsi dengan lancar atau tidak. 3. Komersialisasi. Tahap ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, membangun dan mempertahankan penerimaan layanan baru di antara sejumlah besar personel pengiriman layanan yang akan bertanggung jawab sehari-hari untuk kualitas layanan. Yang kedua, memantau semua aspek layanan selama pengenalan dan melalui siklus layanan lengkap. Jadi tugas ini menjadi lebih mudah jika penerimaan telah dibangun dengan melibatkan personel pemberian layanan sebagai salah satu kelompok kunci dalam proses desain dan pengembangan selama ini. Terus kalau tujuan yang kedua, memantau semua aspek layanan selama pengenalan dan melalui siklus layanan lengkap. Jadi ditinjau semuanya melalui setiap detailnya, kayak layanan harus dinilai dari transaksi tatap muka,
terus penagihan, keluhan, dan masalah pengiriman, efisiensi, dan biaya pengoperasian juga harus dilacak agar kita mengetahui apakah layanan yang telah kita berikan berjalan dengan baik atau tidak. 4. Evaluasi pasca produksi. Pada titik ini, informasi yang dikumpulkan selama komersialisasi layanan dapat ditinjau dan perubahan yang dilakukan pada proses pengiriman, penempatan staf, atau bauran pemasaran variabel berdasarkan respon pasar aktual terhadap penawaran. Jadi layanan itu pasti akan mengalami perubahan, akan selalu terjadi karena akan meresmikan proses peninjauan untuk membuat perubahan yang meningkatkan kualitas layanan dari sudut pandang pelanggan yang sangat penting. Karena penilaian pelanggan itu sangat penting untuk perusahaan untuk menilai layanan kita yang diberikan. Blueprinting service. Apa sih blueprinting service itu? Ini pengertiannya. Salah satu kunci untuk mencocokkan spesifikasi layanan dengan harapan pelanggan adalah kemampuan untuk menggambarkan karakteristik proses layanan kritis secara objektif dan menggambarkannya sehingga karyawan, pelanggan, dan manajer sama-sama tahu apa layanan itu, dapat melihat peran mereka dan dapat memahami semua langkah dan arus yang terlibat dalam proses layanan. Jadi orang-orang yang terlibat dalam menyediakan layanan dan dapat memahaminya secara objektif, terlepas dari peran atau sudut pandang individu mereka. Jadi cetak biru ini sangat berguna untuk desain pengembangan layanan dan menampilkan layanan dengan secara bersamaan, menggambarkan proses pengiriman layanan, titik-titik kontak pelanggan, peran pelanggan, dan karyawan, dan elemen-elemen yang terlihat. Cara ini untuk memecah layanan ke dalam komponen logis dan untuk menggambarkan langkah-langkah atau tugas-tugas dalam proses. Digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas dan bukti layanan saat pelanggan mengalaminya. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan jelas dan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.